Jadi have you ever had a crush on a teacher? Ya pernah lah bos. Waduh, have you ever gotten a piercing? Belum pernah sih gue, jujur ya. Telinga gue masih aman bos, tuh. Masih belum ada piercing gue. Dan kayaknya emang gak mau sih, soalnya gue takut jarum ya. Jadi kayaknya no. Have you ever used a fake ID? Oke, lanjut lagi. Ini cerita juga seru, by the way ya. Jadi gue itu dulu Anwar, Pak. Tahu nggak Anwar apa? Kurang gaul. Anwar itu anak warnet, cuy. Jadi gue dulu itu anak warnet banget. Tiap pulang sekolah, gue sama temen-temen gue ramean ke Mangga 2 Square. Itu kita main pulang les atau enggak bolos les pulang sekolah ya. Main yang namanya Dota 2, teman-teman. Kalau kalian tahu gamenya, itu game lama by the way, Dota 2. Jadi kita main Dota 2 di situ sampai malam baru pulang. Nah, by the way, kalau di warnet-warnet gitu, kalau kalian Anwar juga sama kayak gua, kalau mau minjem ginian nih, headset gini, itu mesti ngasihin yang namanya ID, Pak. Nah, jadi kejadiannya pernah gua pas itu mau minjem headset, tapi gua mager ngasih ID gua. Soalnya ID gua itu pas SMP, masih kartu sekolah doang. Belum ada kartu KTP ya, belum ada KTP maksud gua. Nah, jadi kejadiannya bokap gue itu pernah ditabrak sama sama mikrolet. Gue lupa om gue atau bapak gue gitu. Terus gue pinjem sama dia KTP orang yang nabrak bapak gue atau om gue. Gue lupa nih. Nih angkot nabrak siapa ya? Gue kasih KTP-nya. Itu mbak-mbak nanya ke gue, ini siapa mas bapaknya? Karena gue udah pengen cepet aja sambil main kan gitu soalnya kan. Biar gue nggak meninggalin game gue terlalu lama. Gue bilang, iya itu bapak saya. Gue bilang. Jadi ya udah akhirnya dipinjemin headsetnya, tapi akhirnya gue ambil lagi ya kartu yang nabrak apa om gue sih kayaknya, kartu yang nabrak om gue itu KTP-nya, dan gue balikin lagi headsetnya. Jadi kalau ditanya have you ever used a fake ID, jawabannya definitely pernah pak ya. Yes. Have you ever snuck food into a movie theater? Jadi gue itu punya temen itu, temen yang benar-benar deket pas SMP itu ada 2 orang teman-teman ya. Pas SMP ada 2 orang yang benar-benar deket-deket banget. Suatu kali mereka pergi ke bioskop. Gue pas itu nggak bisa ikut, mereka sama anak-anak yang lain gitu ke bioskop. Pas sampai di bioskop itu kan nggak boleh yang namanya bawa snack ya teman-teman. Tapi manusia-manusia bodoh ini, mereka seperti biasa ya, aneh-aneh, on-on tingkahnya. Mereka beli KFC pak, per bucket gitu kan, rame-rame. Nontonnya SpongeBob pas itu, SpongeBob Come Alive kalau nggak salah kan. Oke, mereka beli, mau masuk ke bioskop kan. Pas masuk jatuh tuh semua, dari kan disembunyiin di bawah baju gitu kan, dimasukin gitu ke bawah baju, prang jatuh semua di depan satpamnya, Pak. Pas sudah jatuh di depan satpamnya kaget kan. Kalian ngapain ini? Bawa-bawa begini-beginian. Satpam atau mbak-mbaknya gitu. Kalau gue lupa kayak satpam. Terus kayak karena waktunya udah mepet dan masnya juga bingung kali, aduh ini makanan sebanyak ini mau ditaruh mana gitu. Akhirnya mas-masnya kayak bilang, udah bawa aja deh kata satpamnya, kata mas-masnya gitu kan. Tapi jangan diulangin lagi ya. Nah, by the way, gue mau ngasih tahu kalian, kalau kalian ke bioskop, kalau bisa beli makanan dari sana. Ataupun kalau kalian emang nggak ada duit beli makanan di luar, usahain setelah kalian selesai nonton, bungkus makanannya jangan ditinggalin di bangkunya guys. Karena kalau kalian tinggalin di bangkunya dan ketahuan sama supervisornya atau yang punya bioskop itu, nanti yang jaga bioskop ini dimarahin kayak satpam-satpamnya karena dikira nggak ngecekin ini namanya. Nggak ngecekin apa namanya, orang-orang yang masuk itu bawa makanan dari luar atau enggak gitu. Jadi, tapi jujur kalau gue sering sih snack food into movie theater, sering ya. Tapi gue buang sendiri sampahnya, jangan ditinggal gitu. Yes. Oke, lanjut lagi teman-teman. Have you ever gotten a tattoo? Pernah nusuk nggak? Ya kan, pernah menusukkan jarum dan membuat gambar tidak di tangan. Yang gue pernah itu tato-tatoan, Pak ya. Tato-tato ciki ya, tato-tato ciki. Kalau nggak ciki tuh kayak upin ipin naga gitu kan, yang ditempelnya di sini nih, di tumit kaki ya, di sini ditempelnya nih.
Terus gue pernah pas masang gitu kan, belum hilang tuh pas masuk sekolah pas SD. Diaduin sama temen gue, Bu, Adelbert punya tato, Bu. By the way, guru gue Bugatti pas itu. Bugatti cuma kayak diem doang. Kayak dia bingung anjir. Nih bocah bercanda apa gimana punya tato. Padahal gue di situ bener punya tato, teman-teman. Tato-tato tempel tapi. Tapi karena di sini tatonya itu nggak dibilang tato apa, entah tato tempor apa yang temporary tato gitu atau tato permanen atau tato stiker, jadi gue jawab aja pernah ya kan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman. Have you ever lie or flirted your way out of a ticket? Gue belum pernah ditilang sih ya, tapi kalau yang namanya ngelanggar lalu lintas gitu, gue kayaknya pernah. Gue kadang lupa pakai seat belt tapi akhirnya gue pakai gitu, atau nggak kadang gue pernah juga nerobos lampu merah karena gue nggak lihat. Itu lumayan sering sih teman-teman ya, kalau bisa aku inget-inget. Soalnya kadang yang di samping gue ngingetin kayak, woi lampu merah gitu atau gimana. Atau akhirnya gue sadar sendiri, tapi kalau ditanya kayak gini, nggak pernah sih gue. Belum pernah sampai ditilang teman-teman. Temen gue ada di Bali kan, gue kan domisili Bali nih, tapi lagi di Jakarta gara-gara corona. Temen gue di Bali teman-teman, dia boti dari Jimbaran ke Denpasar ya, karena menonton pertandingan fakultas kita. Nggak pakai helm pak, ditilang lah sama polisi. Emang lu turis nggak pakai helm? Turis aja pakai helm. Jadi ini have you ever nope. Oke, lanjut lagi. Have you ever snooped through your significant other phone? Ini gua sering banget, terutama HP nyokap gua. Kenapa HP nyokap gua? Karena HP nyokap gua tuh asik gitu, kayak nggak nge-lag, nggak kayak HP gua. Mana nih HP gua? Nah, HP gua lagi nggak di sini. Jadi gue sering banget sekalian gue baca-baca WA-WA-nya kan, WA emak-emak gitu kan, grup emak-emak jahit-jahit gitu, atau arisannya, atau grup alumninya. Jadi ini gue bener-bener sering banget. HP temen gue juga kadang gue suka aja gitu buka HP orangnya. Jadi yes, oke. Lanjut, have you ever been put in handcuff? Oke teman-teman, ini ceritanya agak panjang ya. Jadi gue itu dulu pernah yang namanya maling di Gramet, Pak. Ya, nih gue namanya Ade David, ya David Hugo, Joshua, Cua, sama satu lagi Andrew. Kita berempat ini mau maling di Gramet Matraman, by the way. Nah ya, di Gramet Matraman itu kalau kalian yang anak Jakarta banget nih, kalian pasti sadar kalau itu Gramet terbesar Pak di Jakarta ya. Jangan-jangan di Indonesia lagi ya, kayaknya enggak deh kalau di Indonesia, gue nggak tahu ya. Jadi kita berempat emang suka yang namanya main ini Vanguard, kartu Vanguard. Seperti yang kita tahu, kartu Vanguard itu lumayan mahal. 50.000 itu 9 kartu ya kalau nggak salah apa. Lupa deh, pokoknya segituan lumayan mahal. Sorry kenyang, untuk anak-anak seumur kami gitu kan. Nah jadi suatu kali kita emang pengen yang namanya coba maling gitu. Terus akhirnya kita mutusin untuk maling karena teman kita itu pernah ketangkap dan kita kayak pengen nyoba, namanya juga bocah SMP kan, namanya yang ketangkap itu si Joshua. Nah, si Chua ini pernah ketangkap tapi akhirnya dibebasin karena abangnya datang gitu. Abangnya pas itu emang umurnya jauh di atas dia, jadi kayak abangnya bilang, "Ya Pak, ini adik saya emang begini gitu." Abangnya udah kuliah apa gimana gitu, gue lupa. Udah kerja gitu, gue lupa. Dan jadi akhirnya gua berempat tadi naik angkot dari SMP kita ke Gramet. Situ kita kayak memantau CCTV segala macem gitu kan. Terus akhirnya kita menjalankan misi kita, kita curi gitu kan, kita ambil box-box kartunya, terus kita masukin baju gitu kan. Terus kita jalan tuh, ya kan, menuju ke namanya ke pintu keluarnya gitu. Dan kalau kalian tahu yang namanya di apa namanya toko-toko gitu kan ada pelang yang begini nih. Yang kalau kalian ntar lewat tengahnya gitu kan, bunyi gitu kalau kalian belum bayar. Nah mungkin di sini Grametnya, gue juga pengen kasih masukan juga ke Gramet, kalau bisa itu dinyalain aja, soalnya banyak orang-orang yang jahat juga belakangan ini gara-gara mungkin corona, mereka butuh yang namanya barang-barang cepat gitu buat mereka jual. Jadi lebih baik pihak Gramedia segera memasangnya gitu ya. Jadi, nah, suatu kak, kalian denger, oke kita lanjut aja.
Jadi pas itu pokoknya gua bertiga selain si David udah bilang pokoknya objektif setelah kita udah dapet barangnya langsung cabut. Nah si David tuh kayak masih nyari-nyari barang lain gitu, keliling-keliling, celingak-celinguk, terus ngelewatin yang namanya CCTV pak. Terus akhirnya baru dia ikut kita turun ke bawah, kita mau keluar nih. Nih kan pelangnya begini nih, pelang yang depan. Gua lewat aman. Joshua lewat aman. Andrew lewat aman. Nah si Hugo ini diberhentiin pak. Dia kan paling belakang tuh, diberhentiin. Itu gue deg-degan banget sumpah. Pas diberhentiin, kita bertiga nih langsung ninggalin aja kan. Tinggalin. Terus akhirnya apa namanya kita bilang, terus akhirnya si Hugo diberhentiin, dibilang ikut kami ke bawah gitu kan ke kantor satpam. Tapi si Hugo cepu anjing, si David Hugo bilang itu pak mereka juga teman-teman saya yang lagi lari bertiga. Wah kita panik kan, kita langsung ngasih barang-barang kita semua ke si Cua gitu kan, ke si Joshua. Terus Joshua lari naik angkot, soalnya gua sama si Andrew mau nyelamatin si Hugo dulu. Akhirnya kita dibawa, tapi kita tanpa barang bukti, gua sama Andrew yang berdua ini. Sayang temen gua ini si Hugo kan, si David Hugo dibawa. Akhirnya ditanyain kenapa nyuri, ditanyain alamat gitu kan si Hugo. Jadi diinterogasinya tuh sendiri-sendiri gitu, kayak diwawancara. Jadi gue dua tunggu di luar, satu masuk ruangan gitu si David. Ditanya alamat, biasa si David kang bohong kan. Nih si Hugo kalau nonton anjing kau, tukang bohong. Orang ditanya alamat aja kenapa nggak kau kasih kan. Tapi bagus sih, lu jadi selamat gara-gara lu bohong. Ditanyain alamat, si Hugo bohong. Terus lanjut masuk Andrew. Terus ditanya si Andrew, si Hugo udah keluar. Kamu tahu alamat dia di mana? Tahu pak. Di mana? Dikasih tahu sama si Andrew goblok yang beneran. Kan otaknya nggak ditinggal bilang nggak tahu gitu kan. Terus jadi kayak, oh kenapa bohong kamu kayak gitu kayak gini kayak gini kayak gini gitu kan, ditanyain gitulah sama komandannya. Terus baru gue bawa masuk, gue jawabnya selalu nggak tahu, soalnya gue nggak tahu apa yang ditanyain sama satpam ini ke teman-temannya gitu. Ini gue bukan ngajarin buat nyuri anjing, tapi terus akhirnya udah gitu kan, gue ngomong ke temen gue si Hugo ini, udahlah pak si Hugo dibebasin aja gitu, maafin aja kesalahan kami gitu, kami nggak akan ngulangin lagi. Ya udah akhirnya kami bebas gitu bertiga nyamperin ke si Cua di sekolah gitu teman-teman ceritanya ya. Oke, jadi have you ever put in handcuff? Nggak nyampe di handcuff sih, jadi no. Oke, lanjut lagi, have you ever sent a text you regret? Sering banget, jadi pasti gua pernah ya teman-teman ya. Apalagi kalau ngirim ke orang-orang yang agak-agak sensitif gitu ya, kita harus menjaga kata-kata kita teman-teman ya. Jadi yes. Have you ever crashed a wedding? Apa ini? Oh, datang ke tempat yang nikahan tapi kita nggak diundang ya. Ini orang-orang Indo banget yang pengen makan gitu ya teman-teman ya. Makan gratis. Jadi tinggal ngasih amplop kosong terus makan dia. Ini jadi gue nggak pernah ya. Gue nggak sesusah ini hidupnya. Lanjut lagi. Have you ever said I love you, I love you without meaning it? Ya barusan aja gue sebut. Gue ngomong I love you without meaning it. Ya jadi pernah. Nih fuckboy yang ngomong nih. Sering kan kalian, gue tahu. Lanjut lagi, have you ever dated a friend ex? um, Set. Enggak lah ya, nggak pernah gue. No. Lanjut, have you ever dye your hair in a natural color? Pernah lah apa pasti ya. Dulu gue dari zaman disemprot-semprot gitu, beli di pasar baru ya. Pasar baru. Terus juga ngecat yang sampai di bleaching juga pernah, jadi pernah. Gue di kampus dikatain jamet anjing, selesai gue bleaching terus gue warnain hijau rambut gue. Have you ever bought alcohol? Oke, ini pernah ya teman-teman ya. Nah, jadi jawabnya pernah. Jadi gue itu dulu pernah lagi pusing banget gitu kan ya di kampus. Terus karena ada kayak pokoknya gue lagi ngadepin kayak tugas, terus juga masalah-masalah lain. Sebenarnya nggak masalah besar sih, lebay aja guanya. Terus guanya juga pusing segala macem gitu. Akhirnya ya udah gue minum aja kayak biar anget juga gitu kan, jadi lebih rileks gitu. Jadi pernah teman-teman ya, sama teman-teman lain juga pernah pas itu kayak di pantai gitu ya, karena kita kan baru kenal biar saling lebih kenal lagi masing-masing. Jadi jawabannya pernah.
Have you ever shoplifted? Shoplifted is not cool. No matter how much you need something, you should just buy it. Oh, ini yang tadi gue ceritain cuy ya, yang gue maling Gramet. Jadi pernah teman-teman jawabnya. Oke teman-teman, ini udah 20 pertanyaan. Kalau kalian pengen gue lanjutin lagi, ya dinonton aja videonya sampai habis. Terus jangan lupa kalau mau komen ya silahkan komen. Terus lo like, lo subscribe. Sampai jumpa di next video. I love you guys all. Bye-bye.